roh ya kan, di dalam tubuh kamu itu dicangkup 3 tapi satu pribadi. Nah, di dalam Yesus itu ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Begitu, Bang. Oke. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan menanggapi seorang bidat ya, atau oneness. Dan ini sebenarnya saya ambil dari VT-nya si Mihana, nabiah daripada oneness. Ya, jadi mereka ini teman-teman sekalian, mereka hadir di TikTok itu untuk menyesatkan dan juga mengutuk bapak-bapak gereja dan memutarbalikkan ayat-ayat Alkitab. Ya, misalnya ketika Yesus katakan aku dan Bapa adalah satu dalam Yohanes 10 ayat 30, mereka katakan nah itu Yesus itu ya Bapa. Nah seperti si Tasya ini salah satu pengikutnya si Mihana ya, penyembah Mihana yang oneness begitu ya kawan-kawan. Di mana dia mengatakan tadi teman-teman sekalian bahwa di dalam Yesus itu ya seperti kamu itu kan satu ya, tetapi dalam kami itu ada 3 ya, tubuh, jiwa, dan roh barangkali yang dimaksudkan dia. Nah tetapi kamu satu begitu. Nah demikian juga ya, di dalam Yesus itu ada Bapa dan ada Roh Kudus. Ini bertentangan di dalam Alkitab. Misalnya teman-teman di dalam Yohanes pasal 8 ayat 42. Yesus mengatakan bahwa dia datang dan keluar dari Bapa. Jadi Yesus yang ada di dalam Bapa karena Yesus itu adalah Sang Firman Allah. Ya, makanya Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi Yesus datang dan keluar dari Bapa gitu. Nah, jadi dia putar balik kawan-kawan. Ya, inilah si penyesat. Maka sudah diperingatkan kepada kita di dalam Galatia 1 ayat 9. Sekalipun kami atau malaikat dari sorga yang memberitakan Injil yang berbeda dengan Injil yang sudah kami ajarkan kepadamu menurut para rasul, ya, terkutuk. Nah ini sama orang seperti ini. Terkutuk kenapa? Karena mengajarkan Yesus yang lain. Yesus tidak pernah berkata aku itu Bapa gitu. Ya, Yesus itu adalah Sang Firman Allah, logosnya. Ya, lalu itulah yang diutus oleh Allah. Karena Allah Bapa itu tidak bisa kelihatan teman-teman. Ya, nah jadi memang fix bahwa ini adalah penyesat ya. Nah sebelum kita berkomentar jauh, mari teman-teman kita simak terlebih dahulu videonya berikut ini. Roh ya kan, di dalam tubuh kamu itu dicangkup 3 tapi satu pribadi. Nah di dalam Yesus itu ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Begitu Bang. Oke, Bunda Maria tuh siapanya? Kalau Bunda Jadi Maria. kalau kamu nanyanya tung pasti mereka bingung karena mereka menganggap 3 pribadi Bang, bukan satu pribadi. Iya, mau ya sebelumnya setahu saya Iya. Tuhan itu ada satu tunggal, Tuhan yang Maha Esa. Iya betul, Yesus itu adalah Tuhan Allah yang Esa. Tungtung lagi, Tritunggal ini maksudnya Nggak ada Tritunggal. pakai rohit. Nah, Jadi teman-teman sudah bisa melihat sendiri bahwa ini fix penyesat ya kawan-kawan. Ya. Dan si Tasya ini sebenarnya namanya Tasya ya teman-teman, Tasya. Sebenarnya saya sudah ke roomnya dia. Dan awalnya cuma dia kelabakan ya menjawab. Karena misalnya gini, apakah Bapa yang ada dalam diri Yesus itu dan Roh Kudus yang ada dalam diri Yesus itu bisa bertemu ketiga-tiganya dalam satu tempat? Ya, dia bingung. Karena ternyata Allah Tritunggal kita itu bertemu di dalam waktu yang bersamaan. Contoh, Anda bisa membaca dalam Matius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Di mana Yesus Kristus setelah dibaptis dia keluar dari air, ya kan? Jadi perhatikan, ada Yesus keluar dari air nih. Dalam wujud manusia ya, Yesus Kristus ya. Lalu ada Roh Kudus seperti burung merpati, ya, hinggap di bahunya Yesus. Lalu kemudian ada suara Bapa dari sorga. Apa dikatakan? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah jadi teman-teman sekalian, Allah Tritunggal, kenapa bisa dikatakan pribadi? Sebenarnya kata pribadi ini kurang tepat ya.
entitas sebenarnya. 3 entitas dalam satu hakikat. Apa hakikatnya? Ilahi. Makanya Allah Tritunggal itu bukan bicara dengan keberapaan Allah. Kan oneness ini kan mirip otaknya dengan polemikus sebelah ya dari Islam. Mereka katakan Kristen menyembah 3 Tuhan, menyembah 3 Allah. Padahal tidak demikian. Ketika kita mengatakan una substantia tres personae discresi non separate distinct non defined, itu berbicara bahwa 3 entitas ya dalam satu hakikat. Apa hakikatnya adalah Allah? Bapa itu adalah Allah hakikatnya. Yesus itu adalah Allah hakikatnya. Roh Kudus itu Allah hakikatnya. Tetapi Bapa bukanlah Yesus. Yesus bukanlah Bapa. Yesus bukanlah Roh Kudus. Roh Kudus bukanlah Yesus. Jadi jangan di-blender menjadi satu. Ketika menciptakan dia menjadi Allah Bapa. Ketika menyelamatkan dia menjadi Allah Anak. Ketika menyertai dia menjadi Allah Roh Kudus. Tidak demikian. Allah Tritunggal itu tidak pernah terpisahkan. Makanya kan ya, una substantia tres personae discresi non separati. Ya, bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Ya. Satu tetapi tidak bercampur. Ini yang kita pahami dalam 3 pribadi satu hakikat itu. Nah, jadi teman-teman sekalian, apa yang diajarkan oleh si Michana, ada si Billy, ada si Malikil, ya kan, ada si Tom, kemudian ada si apa lagi itu ya, Joshua Tewu sekarang yang baru-baru gitu ya. Ya, masih banyak lagi teman-teman sekalian pengikut-pengikut mereka ini. Ya, maka hati-hati dengan pengajaran-pengajaran sesat di akhir zaman ini. Karena paham seperti mereka ini sudah ada dari abad pertama, teman-teman. Jadi bahasa saya begini, mereka-mereka ini ya, itu adalah menganut ajaran lama tetapi pemain baru. Ajaran lama pemain baru. Jadi mereka ini kan pemain baru saja. Tapi mereka lupa bahwa aliran mereka ini sudah dianatema. Sudah dikutuk loh. Artinya ditolak ajaran mereka. Itu maksudnya. Bukan dikutuk jadi monyet ya. Tapi sudah dikutuk bahwa artinya ajaran seperti itu sesat. Tidak boleh diikuti. Tidak boleh diajarkan. Kenapa? Karena itu sangat menyesatkan. Sekali lagi teman-teman. Allah Tritunggal tidak berbicara keberapaan Allah. Tetapi berbicara kebagaimanaan Allah yang esa itu. Ya, itu yang harus dipahami teman-teman. Ya, makanya mereka ini sebenarnya ya tahu salah. Karena ketika kita diskusi dengan mereka sebenarnya mereka tahu gitu. Tetapi yang tidak tahu kenapa. Yang mengendalikan mereka ini adalah si iblis gitu. Ya, makanya kalau kita melihat tentang Allah Trinitas, tidak berbicara dengan keberapaan Allah, tetapi bagaimana Allah yang esa itu. Ya. Nah, kalau analoginya sebagai manusia, maka caranya begini. Saya satu pribadi, hakikat saya manusia. Kemudian saya punya suara, saya punya tubuh, dan saya punya roh. Ada berapa manusia? Ya satu manusia. Kan begitu. Ya. Tetapi suara itu bukan tubuh saya. Tubuh saya bukan suara saya. Tubuh saya bukan roh saya. Roh saya bukan tubuh saya. Nah itu tentang Allah Tritunggal. Tapi hakikatnya manusia. Namun, ya, kalau pakai pola pikir Sitasya tadi, apakah, ya kan, apakah tanpa firman, tanpa tubuh, tanpa roh, firman tanpa tubuh, tanpa roh itu bisa dikatakan sebagai manusia? Ya tidak. Ya, itu bisa dikatakan sebagai rekaman saja, suara, rekaman suara. Tubuh tanpa suara, tanpa roh, apakah bisa dikatakan sebagai manusia? Tidak, itu mayat gitu. Roh tanpa tubuh, tanpa firman, apakah itu dikatakan manusia? Tidak, gitu loh. Tetapi kalau Allah itu tetap karena tiga-tiganya hakikatnya Allah. Yesus itu adalah Allah, Bapa itu adalah Allah, Roh Kudus itu adalah Allah, dan mereka hidup ketiga-tiganya. Itu makanya dikatakan 3 entitas dalam satu hakikat keilahian. Jadi apa yang diajar oleh Tasya ini jelas-jelas ngawur dan sesat, teman-teman sekalian. Ya, jangan diikuti. Ingat bahwa Allah Bapa itu memang tidak pernah dilihat.
bahkan sampai pada kekekalan, sampai pada kesurga nanti, Anda tidak akan pernah melihat wujudnya Bapa. Kenapa? Karena memang Yesus Kristuslah yang menyatakan itu. Dalam Kolose pasal 1 ayat 15, dia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Ya, jadi Yesus Kristus adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Yohanes 1 ayat 18 berkata, tidak seorang pun yang melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ingat teman-teman sekalian, Yesus datang dan keluar dari Bapa. Ya, bukan Bapa itu sendiri. Lagi pula, Yesus Kristus sendiri, ya, berdoa kepada Bapa, berinteraksi kepada Bapa, ya. Jadi Yesus Kristus tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah Bapa itu sendiri. Tapi ketika dia katakan aku dan Bapa adalah satu, apa yang satunya? Hakikat keilahiannya. Oke teman-teman sekalian, demikianlah penjabaran kita, ya. Yang belum mengerti silakan ya naik ke room Bang Laskar Kristus ya di TikTok ya. Ada Bang Laskar dan ada juga TV Laskar Kristus. Silakan teman-teman bisa nonton live saya kalau saya live ya teman-teman ya. Maka di follow akun TikTok saya supaya ketika saya live teman-teman bisa dapat notifikasi dan kita bisa belajar bersama-sama daripada ajaran kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu di video berikutnya. Salam.